This is the Gaumont British News, presenting the truth to the free peoples of the world. Setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, suasana di Indonesia menjadi memanas. Golongan muda yang melihat adanya status quo, mendesak adanya pengambil alihan kekuasaan, dan ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan sesegera mungkin. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru karena masih memegang janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan setelah diadakan pembahasan terlebih dahulu dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Dengan demikian, peralihan kekuasaan akan berlangsung dengan damai tanpa pertumpahan darah. Namun demikian, golongan muda menganggap ini hanyalah tipu muslihat Jepang. Mereka beranggapan proklamasi kemerdekaan haruslah segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang atau melalui PPKI yang dianggap badan bikinan Jepang. Golongan muda yang dipelopori oleh Sukarni dan Wikana pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di sana, Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di rumah seorang saudagar Tionghoa bernama Zhao Kexiong. Setelah sempat terjadi kegembaran di Jakarta karena Soekarno-Hatta mendadak menghilang, akhirnya Soekarno-Hatta dijemput kembali ke Jakarta dan malamnya diadakanlah pertemuan PPKI untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Muda Maeda. Rumah Laksamana Muda Maeda masih tampak sama seperti 79 tahun yang lalu. Hanya saja, ia kini berubah menjadi sebuah museum dengan nama Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Saya bergegas masuk dan terlebih dahulu membayar tiket di dalam. Tiketnya sangat murah, hanya Rp2.000, dan pembayarannya hanya menggunakan non-tunai. Museum itu terlihat sepi, hanya ada satu orang pengunjung lain selain saya yang berada di dalam. Bangunan museum ini terdiri dari 2 lantai, tapi di lantai bawahlah yang menjadi pusat peristiwa yang terjadi pada dini hari di tanggal 17 Agustus 1945 yang akan menentukan nasib seluruh bangsa Indonesia di masa-masa setelahnya. Pada saat Soekarno-Hatta beserta rombongan penjemputnya tiba di Jakarta setelah kembali dari Rengas Dengklok, hari sudah larut malam. Saat itu, semua sudah sepakat bahwa proklamasi akan segera dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan Jepang, yaitu 24 Agustus. Sedianya mereka akan memesan ruang rapat di Hotel Des Indes untuk membahas rumusan naskah proklamasi. Sayangnya, di hari yang menjelang tengah malam itu, hotel tidak bisa menyediakan ruangan tersebut. Para pemuda pun tidak kehabisan akal. Mereka lalu menghubungi seorang perwira angkatan laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda. Setelah sejenak menerima tamu-tamunya di ruang depan, ia pun mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi dan menjamin keamanan selama rapat, karena Maeda merupakan kepala perwakilan Kaigun atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, sehingga rumahnya merupakan ekstrateritorial dan dianggap aman. Di dalam rumah tersebut, sebuah urusan penting segera dimulai. Di sebuah meja makan, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berdiskusi mengumpulkan ingatan kata-kata apa saja yang tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berhubungan dengan kemerdekaan. Pada saat itu, Soekarno memegang pena dan 2 yang lain mendiktekan.
Setelah selesai dirumuskan, naskah tulisan tangan Soekarno itu kemudian dibacakan di ruang tengah kepada seluruh hadirin yang ada di sana. Soekarno lalu mengusulkan agar semua orang yang hadir di sana memberikan tanda tangan, mengambil contoh pada Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang ditandatangani oleh semua yang hadir, sehingga semuanya berperan menjadi wakil bangsa Indonesia dalam proses kemerdekaannya. Namun, usulan tersebut ditentang keras oleh golongan muda, karena mereka tidak menghendaki orang-orang yang tidak terlibat dalam persiapan-persiapan proklamasi ataupun yang terkait dengan badan-badan berbau Jepang menandatangani naskah tersebut. Suasana pun menjadi sedikit gaduh pada saat itu, hingga akhirnya pemuda Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja mewakili bangsa Indonesia. Karena Soekarno dan Hatta telah dikenal luas sebagai tokoh penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Usulan tersebut diterima oleh semua pihak, hingga akhirnya naskah tulisan tangan itu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah diketik, naskah tersebut segera dibubui tanda tangan oleh Soekarno-Hatta di atas sebuah piano yang terletak di bawah tangga. Setelah naskah proklamasi sudah siap, permasalahan berikutnya timbul. Di mana proklamasi tersebut akan dibacakan? Skenario awal, proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, atau yang dulunya dikenal sebagai Koningsplein, atau sekarang berada di kawasan Monas. Sebelumnya, masyarakat telah diserukan untuk hadir di lapangan tersebut untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian, Soekarno menolak skenario tersebut karena dinilai akan menimbulkan risiko terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Selanjutnya, Soekarno mengusulkan bahwa pembacaan proklamasi akan dilaksanakan esok hari di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Itulah rangkaian peristiwa tersusunnya naskah proklamasi yang bisa kita pelajari dari berbagai peninggalan serta media-media yang dipamerkan di bekas rumah Laksamana Muda Maeda yang kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Rangkaian peristiwa demi peristiwa tersebut memang terpusat di lantai bawah. Bagaimana dengan lantai atas? Tercatat dalam beberapa naskah sejarah bahwa pada saat terjadinya rangkaian perumusan naskah proklamasi, Tadashi Maeda tidak ikut terlibat dan memilih untuk undur diri ke kamar pribadinya di lantai atas. Saat itu, saya tidak mendapatkan informasi di mana persisnya kamar Maeda berada. Namun, di lantai atas terdiri dari beberapa ruangan yang tampaknya memang bekas kamar-kamar, yang saat ini digunakan sebagai display dari beberapa tema sejarah yang tidak berkaitan langsung dengan perumusan naskah proklamasi, tapi cukup menarik juga untuk diikuti. Namun, ada satu koleksi yang agak membuat saya bergidik, yaitu sebuah helm baja yang dulu digunakan oleh tentara Jepang. Saat ditemukan, helm ini dalam kondisi yang berkarat serta masih melekat pada tengkorak kepala dari jasad seorang tentara yang gugur dalam perang. Di luar berbagai benda koleksi yang dipamerkan, room tour di rumah tua ini juga merupakan hal yang menarik. Berbagai perabotan, furniture, serta detail-detail lain dari rumah ini yang berasal dari masa sebelum kemerdekaan adalah hal yang tidak biasa kita lihat sehari-hari.
Pada video berikutnya, kita akan mengunjungi sebuah tempat yang menjadi epicentrum dari sebuah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di tempat tersebut, digaungkanlah tekad bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri serta menentukan nasibnya sendiri, sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang merdeka di seluruh belahan dunia.